Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Azahra dengan NIM 2210953018. Saya dari kelompok 24 Praktikum Sistem Kendali 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2, yaitu kontrol kecepatan motor DC dan sistem kendali lingkar tertutup dan lingkar terbuka. Diagram blok sistem kendali merupakan diagram yang menunjukkan tahapan pengendalian pada suatu sistem kendali. Diagram blok terdiri dari sinyal yang merupakan garis panah. Diagram blok terdiri dari sinyal, subsistem, summing point, dan branch point. Sinyal merupakan garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem kendali. Ini dapat dilihat pada contoh gambar sistem kendali. Sinyal merupakan arah panah yang menunjukkan tahapan suatu pengendalian sistem. Dan subsistem merupakan blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Lalu summing point merupakan titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sistem atau lebih. Branch point yang terakhir adalah branch point, merupakan titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Dapat dilihat seperti contoh diagram blok sistem kendali. Ini merupakan garis sinyal, ini merupakan summing point atau titik penjumlahan. Ini merupakan sistem, dan ini merupakan titik percabangan atau branch point. Hubungan dan modifikasi dari diagram blok. Yang pertama ada hubungan seri, di mana XS masuk ke dalam sistem G1S dan sinyal X2S masuk ke sistem G2S dan outputnya X3S. Dari blok diagram di atas diketahui XS merupakan hasil kali dari X1S dikali dengan G1S untuk persamaan 1. Dan X3S merupakan X2 dikali G2S yang merupakan persamaan 2. Selanjutnya, kedua persamaan ini selanjutnya kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, di mana didapatkan hasil X3 sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Yang kedua adalah hubungan paralel, di mana dapat dilihat bahwa outputnya adalah X1S dan sistem pertamanya adalah G1S, sistem keduanya adalah G2S, dan untuk outputnya adalah X4S, di mana X4S merupakan nilai dari X2S dikurang X3S. Karena dari blok diagram di atas dapat diketahui X2S sama dengan X1S dikali G1S untuk persamaan 1. Dan X3 sama dengan X1S dikali G2S untuk persamaan 2. Pada blok diagram di atas terhubung ke titik penjumlahan sehingga persamaannya menjadi X4S sama dengan X2S dikurang X3S, di mana X3S bisa diganti dengan X1S dikali G1S, sehingga X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Untuk modifikasi blok diagram, pergeseran titik percabangan sebelum dan sesudah pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Untuk memodifikasinya dapat dilihat yang awalnya titik percabangannya berada di sebelum sistem dan diubah menjadi sesudah sistem dan ditambahkan sebuah sistem A.
di mana dari persamaan ini didapat hasil, di mana dari modifikasi ini dapat persamaan X1 dikali X1 dikali GA sama dengan X1, sehingga A sama dengan 1 per G. Untuk modifikasi blok diagram yang kedua itu dengan pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Di sini dapat dari pergeseran tersebut didapat persamaan X1 dikali A sama dengan X1 dikali G, sehingga A sama dengan G. Untuk modifikasi yang ketiga itu pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem. Yang awalnya dapat lihat seperti gambar ini telah diubah untuk setelah perubahannya ditambahkan sebuah sistem A di sini untuk blok diagram blok diagram yang pertama ini dapat persamaan X3 sama dengan X1 dikurang X2 dikali G yang sama dengan X1 G dikurang X2 G. Yang untuk persamaan ini karena telah digeser berarti X3-nya sama dengan X1 dikali G dikurang X2 dikali A. Sehingga jika digabungkan X1 dikurang G dikurang X2G sama dengan X1G dikurang X2A, sehingga G sama dengan A. Untuk yang keempat adalah pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sebelum sistem. Dapat dilihat seperti gambar ini. Untuk diagram pertama dapat persamaan X1 dikali G dikurang X2. Dan untuk blok diagram yang kedua itu X3 sama dengan X1 dikurang X2A dikali G. X3 sama X3 pertama disama dengan X3 kedua dan didapatkan hasil X1 dikurang X2A dikali G sama dengan X1 G dikurang X2 sehingga menghasilkan X2 dikali A dikali G sama dengan X2 sehingga A sama dengan 1 per G. Dapat disimpulkan bahwa pergeseran penjumlahan setelah pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem sama dengan pergeseran penjumlahan dari sebelum sistem ke pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem dan ke setelah sistem. Berikutnya adalah sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama adalah sistem kendali lingkar terbuka. Sistem kendali lingkar terbuka tidak memiliki umpan balik. Dapat dilihat outputnya berupa RS, sistemnya GS, dan inputnya RS dan outputnya CS. Sehingga didapatkan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan GS. Untuk keluaran sistemnya itu CS sama dengan GS dikali RS. Yang kedua ada sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali ini memiliki umpan balik. Sistem yang memiliki umpan balik. Untuk diagram bloknya yaitu dapat dilihat bahwa RS seperti pada gambar, sehingga fungsi alih yang didapatkan adalah CS sama dengan ES dikali GS untuk persamaan 1, ES di mana ES sama dengan RS dikurang BS untuk persamaan 2 dan BS sama dengan CS dikali AS untuk persamaan 3. Selanjutnya substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Mana yang didapat hasil ES sama dengan RS dikurang CS dikali H setelah itu dan yang merupakan persamaan 4 dan selanjutnya persamaan 4 disubstitusikan ke persamaan 1 sehingga didapat CS sama dengan RS dikurang CS dikali HS dikali GS.
kalikan GS ke dalam sehingga menjadi CS sama dengan RSGS dikurang CS HSGS. Selanjutnya CS HSGS dipindahkan ke ruas kanan dan menjadi CS tambah CS HSGS sama dengan RSGS. Sehingga keluarannya menjadi CS ditambah dikali 1 tambah GSHS sama dengan RSGS. Lalu RS dipindahkan ke ruas kiri dan ditambah 1 dan 1 ditambah GSHS ke ruas kanan sehingga menjadi CS per RS sama dengan GS ditambah 1 sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GSHS. Selanjutnya, perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar terbuka kurang stabil dan kurang teliti, lebih mudah dibuat dan tidak ada umpan balik, dan juga harganya lebih murah. Sedangkan sistem kendali lingkar tertutup lebih stabil dan lebih teliti, lebih susah dibuat dan memiliki umpan balik serta harganya mahal. Berikutnya adalah pengendali PID. Controller PID digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respons sistem yang dihasilkan. Performasi sistem yang baik dapat mengurangi atau menghasilkan nilai error yang steady state dan meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Pengendali proporsional jenis kontrol yang menghasilkan output sebanding dengan input. Seperti pada gambar, dalam domain waktu, hubungan antara sinyal error dengan sinyal error E dengan sinyal kontrol U dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP dikali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis sebagai US per ES sama dengan KP. Karakteristik pengendali proporsional. Yang pertama, jika KP diperkecil, maka respons sistem akan semakin lambat dan rise time akan semakin lama. Jika KP diperbesar, maka respons sistem akan semakin cepat. Mendekati steady state dan rise time akan mendekati steady state dan rise time akan semakin singkat. Jika KP terlalu besar, maka respons sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau osilasi akan terlihat jelas. Nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak dapat menghilangkannya. Pengendali integral. Jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Seperti pada gambar, dalam pengendali integral ini, error E diumpankan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U, bagaimana dinyatakan dalam persamaan ini, di mana UT akan sama dengan KI integral dari 0 sampai T, ET, DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KI per S. Pengendalian yang berikutnya adalah karakteristik pengendali integral. Keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal ESS 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika sinyal ESS tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai ES dan nilai KI. Konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Berikutnya adalah pengendali derivatif. Jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial
dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Nah, pada seperti pada gambar, pengendali derivatif akan memberikan suatu sinyal kontrol U bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E. Dinyatakan dalam persamaan di mana UT per ET akan sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace ditulis US per ES sama dengan KDS. Karakteristik dari pengendali derivatif. Yang pertama itu pengendali derivatif tidak menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Jika nilai error berubah terhadap waktu, maka output yang dihasilkan tergantung dari nilai HD dan laju perubahan error. Pengontrol diferensial mempunyai suatu karakter untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Yang terakhir yaitu dengan meningkatkan nilai KD, kita dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik pengontrol ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan lunaknya. Kerja pengontrol diferensial hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan Oleh karena itu, pengontrol diferensial tidak pernah digunakan tanpa adanya controller lain. Pengendali proporsional integral. Berikutnya adalah pengendali proporsional integral. Jenis kontrol merupakan jenis kontrol yang menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input, namun tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Dapat lihat seperti gambar ini. Berdasarkan gambar di atas, didapat persamaan UT akan sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI integral dari 0 sampai T ET dt. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TI merupakan waktu integral. Dalam domain Laplace dapat ditulis yaitu US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS dikali yang akan sama dengan KP dikali 1 ditambah TIS per TIS. Karakteristik pengendali proporsional integral. Yang pertama ada penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun menjaga nilai konstan sepanjang T. Responnya lebih kuat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Dan yang terakhir nilai overshoot-nya tinggi. P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI diambil lebih besar dari KP karena diinginkan untuk meniadakan steady state error. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state error tidak dapat dihilangkan. Pengendali proporsional di derivatif. Jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional seperti gambar ini, dan dapat dibuat persamaannya di mana UT sama dengan KP ET ditambah KP TD DT per DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat persamaan
US per ES sama dengan KP dikali 1 ditambah TDS. Karakteristik pengendali proporsional derivatif. Respon sistem sangat yang pertama tuh respon sistemnya sangat cepat. Overshoot-nya rendah, kerja dari differential controller saat nilai errornya berubah. Pengendali proporsional integral derivatif. Jenis kontrol berikutnya adalah pengendali proporsional integral derivatif. Merupakan jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Seperti pada gambar ini, dan dapat persamaan UT sama dengan KP ET ditambah KP per TI integral dari 0 sampai T ET dt tambah KP dikali TD DET per dt. Dengan KP adalah suatu penguatan proporsional TI. Proporsional TI adalah waktu integral dan TD merupakan waktu derivatif. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Untuk karakteristik pengendali proporsional integral derivatif, yang pertama itu dia memperbaiki respon transien. Yang kedua, dia menghilangkan nilai error steady state dan mengurangi overshoot. Pengendali PDIP. Dapat dilihat perbandingannya. Yang pertama itu dari tabel respon loop tertutup. Yang pertama itu proporsional. Rise time-nya berfungsi untuk menurunkan rise time, meningkatkan overshoot, dan settling time-nya perubahannya kecil. Steady state error-nya menurun atau mengurangi. Untuk respon loop tertutup integral, dia menurunkan time rise, meningkatkan overshoot, dan meningkatkan settling time, dan juga mengeliminasi steady state error. Untuk derivatif, rise time-nya perubahannya kecil, menurunkan overshoot, menurunkan settling time, dan perubahan steady state error-nya kecil. Parameter tanggapan peralihan PID. Yang pertama itu ada time constant. Merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua ada TR atau rise time, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga adalah ada settling time atau TS, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Berikutnya adalah delay time atau TD, yang merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Yang berikutnya adalah maksimum persen overshoot atau MP, merupakan nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, di mana dapat dicari dengan persen MP sama dengan C TP dikurang C tak hingga per C tak hingga dikali 100%. Berikutnya adalah time peak, merupakan waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Untuk parameter tanggapan peralihan PID dapat dilihat seperti gambar ini. Berikutnya adalah metode penalaan atau scanning PID. Yang pertama itu metode trial dan error. Metode trial dan error dalam scanning PID atau proporsional integral derivatif adalah suatu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem.
Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter PID untuk melihat bagaimana mereka mempengaruhi respon sistem. Kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Yang kedua ada metode Ziegler-Nicholas, yang merupakan metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John Ziegler dan Nathaniel B. Nicholas pada tahun 1942. Metode tanding ini dilakukan dengan eksperimen asumsi model belum diketahui atau plan tidak diketahui. Metode ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP mencapai 25% terhadap masukan step. Yang ketiga itu adalah metode Cohen-Kuhn, merupakan pengembangan metode Tanning PID yang dari metode Ziegler-Nicholas. Metode Cohen-Kuhn adalah versi lebih kompleks dari metode Ziegler dan Nicholas. Metode ini mirip dengan metode Ziegler dan Nicholas, tetapi perbedaannya datang dengan fakta bahwa mereka memberikan waktu naik yang lebih cepat. Sekian dari dari penjelasan saya. Terlebih terkurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.